Kealiman Kiai Kusen dalam Al-Quran diakui oleh Kiai Haji Dalhar Watujongol Waliullah yang banyak diziarahi oleh umat muslim Magelang dan sekitarnya. Kiai Dalhar sangat takzim dan mengakui beliau sebagai guru Al-Qurannya. Konon diceritakan meskipun Kiai Kusen sudah wafat, namun sebelum bermukim di Mekah, Kiai Haji Dalhar terlebih dahulu sudah mengaji Al-Quran secara goib kepada simbah Kiai Haji Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV. Gunung Pring merupakan nama sebuah desa dan gunung yang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tepat di puncak Gunung Pring yang memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut ini, terdapat kompleks makam para aulia dan para wali tanah Jawa. Tokoh tertua yang disemayamkan di kompleks makam ini adalah Kiai Raden Santri yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanan, pendiri Kesultanan Mataram Islam. Tokoh lain beda zaman salah satunya adalah Kiai Husein Al-Hafidz yang merupakan sosok ulama Hafidz Al-Quran pengikut Pangeran Diponegoro. Sebagaimana diketahui, wilayah Muntilan dahulu juga merupakan ajang pergolakan politik saat terjadi Perang Diponegoro, termasuk dibangunnya sebuah benteng oleh Belanda untuk membatasi gerak gerilya Diponegoro dan pasukannya. Pangeran Diponegoro selain sebagai seorang panglima perang Jawa juga adalah seorang ulama yang alim. Tak heran beliau dikelilingi banyak pengikut yang juga alim ulama, salah satunya adalah Kiai Husein ini. Beliau bersama para ulama pejuang perang Diponegoro lainnya datang dan singgah ke daerah Gunung Pring Muntilan, Magelang yang dikenal sebagai tempat peristirahatan para waliullah. Persinggahan tersebut agar para pengikut Pangeran Diponegoro dekat dan dapat memantau perkembangan sang pangeran yang melakukan perundingan dengan kolonial Belanda di kantor Karesidenan Kedu di Magelang pada tahun 1830. Perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang diprakarsai oleh Jenderal de Kock berakhir dengan pengkhianatan dan penangkapan Pangeran Diponegoro. Hal ini sangat ikonik sekali menandai berakhirnya Perang Diponegoro. Setelah Perang Diponegoro atau yang dikenal dengan Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830 selesai, Kiai Husein bermukim di Dusun Mutian, Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan. Beliau hidup sezaman dengan Simbah Kiai Krapyak II yang juga pengikut Pangeran Diponegoro dan putra beliau Simbah Kiai Krapyak III serta Simbah Kiai Abdul Rauf Watujongol. Kiai Husein kapan lahir dan meninggalnya belum diketahui secara pasti, hanya diceritakan sekitar tahun 1855 beliau masih tinggal di Mutian, Desa Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Memang kebanyakan para pengikut Pangeran Diponegoro sulit ditelusuri asal-usulnya, sebab hampir sebagian besar pengikut Pangeran Diponegoro selalu menyembunyikan identitas dirinya pasca berakhirnya Perang Diponegoro agar tidak diketahui oleh penjajah Belanda. Namun demikian, terdapat fakta bahwa para ulama pengikut Pangeran Diponegoro tersebut selalu kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk membina umat sekaligus tetap berjuang melawan penjajah Belanda dengan cara bergerilya. Kiai Husein dikenal sebagai seorang ulama hafidz Al-Quran, seorang qori yang bagus dan indah bacaannya serta alim dalam ilmu Al-Quran. Banyak kiai dan habaib di Magelang dan sekitarnya yang menjadi santri untuk mentasih bacaan dan hafalan Al-Quran.
Pada saat itu sudah terjadi tradisi jika ada santri yang mengaji atau sudah menghafalkan Al-Quran pasti langsung diperintahkan oleh kiainya untuk ditasyihkan kepada Kiai Husein Mutihan. Beliau juga mengkhatamkan hafalan Al-Quran sekaligus menuliskannya sehingga banyak Al-Quran tulisan tangan beliau yang ditinggalkan. Dengan demikian bisa kita sebut beliau adalah ulama hafidz dan penjaga kemurnian Al-Quran mulai dari bacaannya atau kiroahnya, metode penulisan dan susunannya, sanad, tafsir, dan ulumul Qur'annya. Kealiman Kiai Husein dalam Al-Quran diakui oleh Kiai Haji Dalhar Watu Congol Waliullah yang banyak diziarahi oleh umat muslim Magelang dan sekitarnya. Kiai Dalhar sangat takzim dan mengakui beliau sebagai guru Al-Qur'annya. Konon diceritakan meskipun Kiai Husein sudah wafat, namun sebelum bermukim di Mekah, Kiai Haji Dalhar terlebih dahulu sudah mengaji Al-Quran secara goib kepada simbah Kiai Haji Husein. Setelah kembali pun beliau tetap mengaji dan mentasyih bacaannya secara goib kepada simbah Kiai Haji Husein. Bahkan setiap kali Kiai Haji Dalhar berziarah ke kompleks makam Gunung Pring, beliau selalu menghampiri ke makam Kiai Husein Mutihan terlebih dahulu. Konon karena beliau selalu ditunggu oleh Kiai Husein untuk dibacakan Al-Quran. Hanya para aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Beliau adalah sosok yang zuhud dalam kesehariannya. Kehidupannya sangat sederhana dengan tampilan lahir yang sederhana pula, bahkan bukan termasuk golongan orang yang berada. Namun demikian yang mengherankan di saat ibadah kurban tiba, beliau selalu menyembelih kambing dalam jumlah yang banyak. Nah, mitra DMTV, demikian sekelumit tentang sejarah Kiai Husein Mutihan, ulama hafidz Al-Quran, pengikut setia Pangeran Diponegoro yang patut kita teladani. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.